You believe on that? Yes. You believe on that? Yes. Yeah, not easy, I know. But come on. No matter what ranking the other countries are, the confidence is the most important thing. And I need you, and you need me. We need each other, and that's the most important thing. But we have to be prepared for the next, the fourth round, and that's for me now the most important thing is to look back. Kekalahan atas Jepang dengan skor telak memang menjadi pukulan berat skuad Garuda. Meski tak berpengaruh pada posisi klasemen di grup, namun itu membuktikan bahwa mental pemain ingin terus berkembang. Di ruang ganti seusai laga kontra Jepang tak ada sorak-sorai. Yang ada hanya raut kecewa dan sunyi yang menyesakkan. Sang manajer Sumarji mengungkapkan kondisi pemain yang terpukul berat. Memang secara kualitas timnas Indonesia masih ada di bawah Jepang yang merupakan Raja Asia. Akan tetapi, banyak yang menganggap tidak seharusnya tim racikan Patrick Kluivert dibantai sampai setengah lusin gol. Sumarji menjelaskan evaluasi singkat sudah berlangsung selepas laga. Namun akan kembali dilakukan saat Patrick Kluivert dan para asistennya ke Jakarta usai dari Belanda. Lebih lanjut, Sumarji menyebut atas permintaan Erick Thohir evaluasi kinerja Patrick Kluivert harus dilakukan. Tujuannya adalah supaya kerja juru formasi asal Belanda itu memberikan hasil maksimal karena tantangan timnas Indonesia akan semakin berat ke depannya. Termasuk Ketua Umum juga menyampaikan agar mengevaluasi apa yang sudah dilakukan dan apa-apa yang tentu ke depan yang kita lakukan agar lebih baik lagi. Kata Sumarji selaku Ketua Badan Tim Nasional kepada awak media. Sementara itu, pada pertandingan sebelumnya, publik menyatakan ketidakpuasannya dengan sang pelatih Patrick Kluivert. Tagar Kluivert out pun sontak membanjiri media sosial. Tapi Sumarji memilih berdiri di barisan depan. Ia pasang badan, tetap percaya proses, dan tak membiarkan pelatihnya dihantam sendirian. Sumarji meminta supporter timnas untuk bersabar dengan Patrick Kluivert yang menelan kekalahan 1-5 dalam debutnya saat melawan Australia dalam laga ke-7 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C di Stadion Sepak Bola Sydney pada Maret lalu. Sabar dulu, semuanya pasti akan kelihatan hasilnya ketika masyarakat percaya dan tim bekerja dengan keras, kata Sumarji. Sumarji juga meminta masyarakat memberikan waktu pada pelatih asal Belanda tersebut yang akan melakoni laga keduanya melawan Bahrain. Dan benar saja, nalsu Patrick Kluivert meraih kemenangan atas Bahrain dan Cina dengan perolehan skor tipis 1-0. Namun, sayangnya kekalahan itu kembali terulang saat laga melawan Jepang kemarin. Timnas Indonesia dibantai 6 gol tanpa balas dalam laga. Kekecewaan supporter memang hal yang wajar. Sudah sejak zaman pelatih sebelumnya, saat timnas masih ditangani oleh Sinteyong, masih saja ada oknum yang tak bisa berpikir jernih dan mengharapkan hasil yang instan. Di tengah kekalahan saat laga melawan Jepang pada 10 Juni lalu, Kluivert pun akhirnya angkat suara. Ia berjanji akan melakukan evaluasi besar-besaran dan menatap round 4 dengan strategi yang lebih matang. Juru taktik kelahiran 1 Juli 1976 itu mengaku mendapatkan pelajaran berharga sebelum melakoni putaran keempat selesai kalah tebal 0-6 dari Jepang. Kluivert menilai fokus utama yang akan ditingkatkan timnya adalah kekuatan dalam melakukan serangan, terutama segi penyelesaian akhir. Pria asal Belanda itu menilai kekalahan melawan Jepang karena timnya tidak mampu menunjukkan serangan yang berarti ke wilayah pertahanan lawan. Mungkin kami harus meningkatkan bagaimana bermain lebih menyerang karena kami sedikit kurang memiliki kekuatan dalam penyelesaian akhir. Ya, itu akan menjadi fokus utama kami. Tapi saya pikir lini tengah dan bertahan sudah dalam pola yang baik meskipun hasil akhir laga ini mengecewakan. Jadi itulah yang akan evaluasi dan persiapkan di babak keempat sebagai tim. Tegas mantan pelatih timnas Curaçao itu. Selain itu, dirinya menilai Jepang memiliki kolektivitas tim yang luar biasa, sehingga pola yang ia terapkan mampu dibongkar dan membuat timnya kesulitan dalam menahan gempuran Takefusa Kubo dan kawan-kawan. Tim Jepang memiliki kolektivitas secara individu dan tim, punya pemain yang sangat hebat, pergerakan cepat di lapangan juga menjadi kunci tim Jepang. Mereka juga menampilkan pressing lawan yang hebat, jadi saya pikir mereka tahu yang harus mereka lakukan. Penguasaan bola yang baik, perpindahan bola sangat cepat, itu yang membuat kami kesulitan untuk bertahan, ungkap Kluivert. Pelatih berusia 46 tahun ini juga menambahkan,
Paling penting saat ini adalah mempelajari kekalahan atas Jepang dan menantikan negara mana yang akan menjadi lawan skuad Garuda pada babak keempat nanti. Skuad Garuda rencananya akan melakoni putaran keempat Piala Dunia 2026 menghadapi negara-negara Asia Barat, yakni Qatar, Uni Emirat Arab, Irak, Oman, hingga Arab Saudi. Namun belum diketahui lawan yang akan dihadapi, mengingat undian akan dilakukan 17 Juli mendatang. Nantinya, laga putaran keempat akan digelar mulai 8 Oktober mendatang. Patrick Kluivert wajib melakukan evaluasi, mengingat dari 4 laga yang telah dijalani, 2 diantaranya menelan kekalahan tebal. Dan menarik ditunggu gebrakan dari Patrick Kluivert dan jajaran kepelatihan untuk bisa membawa Garuda mendunia ke Piala Dunia 2026 mendatang. Tak menunggu waktu lama, timnas Indonesia segera menyiapkan 2 laga uji coba untuk menghadapi tantangan di round 4. 2 laga ini menjadi fondasi bagi Patrick Kluivert untuk membentuk pola permainan yang konsisten dan efektif. Putaran keempat kualifikasi dijadwalkan berlangsung pada 8-14 Oktober 2025. Timnas Indonesia dan kelima kontestan lain masih punya waktu untuk mempersiapkan diri. Timnas Indonesia merancang agenda uji coba pada bulan September melawan Kuwait dan Lebanon, yang bisa menjadi gambaran kekuatan melihat calon lawan di putaran keempat. Pasalnya, Indonesia di putaran keempat akan berhadapan dengan negara-negara di Asia Barat. Kedua pertandingan ini juga bukan sekedar laga pemanasan, melainkan bagian dari rangkaian persiapan menuju putaran keempat kualifikasi. Lebih lanjut, pengamat sepak bola nasional Aris Budi Sulistyo menilai waktu persiapan yang cukup panjang. Sekitar 4 bulan sebelum putaran keempat wajib benar-benar dimanfaatkan timnas Indonesia, terutama untuk mematangkan chemistry, strategi, dan fisik para pemain agar betul-betul siap. Pemilihan tim lawan untuk agenda uji coba di bulan September juga dinilainya sudah tepat. Kita punya waktu jeda lumayan lama dan menjadikan tim bisa lebih solid lagi. Ronde keempat ini sangat krusial karena fase berikutnya akan jatuh lebih berat. Uji coba melawan Kuwait dan Lebanon sangat positif sebagai gambaran karakter calon lawan, kata Aris Budi kepada bola.com pada Kamis kemarin. Mantan pemain Arema Malang dan Persik Kediri itu juga berpendapat agar timnas Indonesia banyak belajar dari 2 kekalahan telak saat melawan Australia dan Jepang sejak diasuh Kluivert. Dan Erick Thohir pun optimis skuad Garuda mampu permalukan tim Timur Tengah. Erick meyakini Indonesia dapat meraih hasil maksimal dan mewujudkan mimpi ke Piala Dunia. Harus optimis, tegas Erick. Erick mengatakan Indonesia bersama tim-tim lain seperti Qatar dan Arab Saudi sudah mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah ronde keempat kualifikasi. Meski begitu, Erick mengaku tak gentar sekalipun Indonesia gagal menjadi tuan rumah babak keempat. Ia optimis Garuda juga bisa meraih hasil terbaik jika tampil di markas lawan. Kalau memang jatahnya Qatar dan Saudi tuan rumah, kita siapa takut? Kita harus datang ya, kita rebut bendera kemenangan di sana. Kita juga daftar jadi tuan rumah, tetapi ya kita lihat, tutur Erick. Erick Thohir juga menegaskan bahwa timnas Indonesia tak boleh gentar menghadapi kemungkinan permainan licik dari lawan-lawan asal Timur Tengah di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meskipun Indonesia baru saja menorehkan sejarah lolos ke fase tersebut, tantangan yang akan dihadapi selanjutnya dinilai jauh lebih berat. Selain itu, dikhawatirkan skuad Garuda bisa dicurangi ketika melawan tim-tim asal Timur Tengah. Apalagi ada sejumlah memori kala Indonesia kurang diuntungkan seperti ketika menghadapi Bahrain tahun lalu. Kalau kita bisa main bagus, cetak gol, ya kalau dicurangin apapun ketahuan kok, ya. Jadi kita sendiri yang harus kuat untuk menunjukkan performa terbaik itu. Kita nggak boleh mengeluh terus.